Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ratnawati Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat sebuah proyek rancangan yang berjudul Sistem Informasi Barang M. Saya Irsyad Halimi dengan NIM 122106966. Saya Eusni Malasari dengan NIM 122107888. Saya Muhammad Doan Rizky Negara yang bernim 12210258. Saya Fitri Ayu Alia dengan NIM 12210347. Saya Nini Fitriani Sahrial dengan NIM 122105886. Oke, di sini saya akan menjelaskan latarnya seperti apa. Kehilangan barang merupakan suatu kejadian yang hampir setiap orang pernah mengalaminya. Kehilangan barang pasti membuat seseorang merasa cemas dan panik ketika kehilangan barang berharganya, yang disebabkan keteledoran diri sendiri. Kejadian seperti ini sering sekali membuat seorang mengalami kebingungan untuk menemukan kembali barang yang hilang. Seiring dengan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi terpusat dilihat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kita dapat memanfaatkan dengan membuat sebuah sistem informasi Barilang App. Dengan adanya sistem informasi tersebut dapat mempermudah user dalam menyebarkan dan mengumumkan informasi kehilangan barang agar lebih efektif dan efisien. Lalu saya untuk selanjutnya akan menjelaskan solusi pengembangannya, tapi dari sisi faktor penemu. Penemu dapat membantu dalam pencarian barang yang hilang dengan menggunakan media internet sebagai alat bantunya, yang bekerja kurang lebih seperti sosial media, sehingga orang dengan kata lain, user atau pengguna yang kehilangan barang dapat memberikan informasi tentang barang yang hilang. Dengan begitu, orang yang menemukan barang dapat mengembalikan barang ke pemilik barang tersebut dengan keuntungan yang mungkin akan dibicarakan secara personal antara penemu barang dan pemilik barang. Untuk slide selanjutnya, dari faktor si korban, aplikasi ini akan memudahkan si korban dalam mencari barangnya yang hilang. Lebih praktis dibandingkan menggunakan sosial media lainnya, dikarenakan fitur yang dipunya tuh sehingga proses pencarian dan pengembalian barang akan sangat mudah dan efisien, serta proses pengaduan dapat dilakukan secara langsung dari mana saja dan kapan saja, sehingga tidak memakan waktu banyak dan tidak melelahkan. Selain itu, pengguna juga dapat mendapatkan informasi status mengenai pengaduan yang dia berikan. Dengan dikembangnya aplikasi Barilang dapat membantu masyarakat secara lebih praktis dan mudah dalam menginformasikan barang hilang dengan memanfaatkan teknologi internet. Untuk manfaat programnya dari sisi penemu, dapat membantu masyarakat dalam menemukan barang pribadi mereka, lalu meningkatkan nilai moralitas bagi diri sendiri atau pribadi. Di sisi pencari, dapat dijadikan pelajaran agar tidak terjadi lagi kehilangan barang berharga. Bisa lebih waspada untuk tidak menyimpan barang berharga sembarangan. Teori dasar sistem informasi. Sistem adalah kelompok orang yang saling bekerja sama dengan ketetapan aturan sistematis dan terstruktur. Untuk menciptakan suatu tujuan, sistem ini juga memiliki beberapa sifat yang terdiri dari komponen sistem, batasan sistem, keluaran sistem, pengelolaan sistem, dan sasaran sistem. Sedangkan informasi adalah data dikerjakan menjadi lebih berguna dan bagi penerima, serta untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan. Teori dasar aplikasi mobile. Aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk melakukan sesuatu pada sistem komputer mereka. Mobile dapat diartikan sebagai penggambaran aplikasi yang berukuran kecil, portable, dan wireless, serta mempengaruhi komunikasi. Misalnya, berarti telepon dapat dengan mudah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain tanpa memutuskan komunikasi. Sistem aplikasi mobile adalah aplikasi yang dapat digunakan tanpa gangguan atau pemutusan meskipun pengguna bergerak sedikit dari suatu tempat ke tempat lain. Prakarsya 2019. Aplikasi mobile, karakteristik perangkat mobile. Ukuran yang kecil, pengguna menginginkan perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka. Memori yang terbatas, memiliki memori yang kecil yaitu primary atau RAM dan sekundari atau disk. Daya proses yang terbatas. Sistem mobile tidaklah setangguh rekan mereka yaitu desktop. Kuat dan dapat diandalkan.
Perangkat mobile selalu dibawa kemana saja, cukup kuat untuk menghadapi benturan-benturan, gerakan, dan sesekali tetesan-tetesan air. Teori dasar Android. Menurut Lee Arianto 2018, Android merupakan sebuah sistem operasi telepon seluler dan komputer tablet layar sentuh atau touch screen yang berbasis Linux. Namun seiring perkembangannya, Android menjadi platform yang berinovasi begitu cepat. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan utama di baliknya, yaitu Google. Google mengambil alih Android dan kemudian mengembangkan platform. Kelebihan dan kekurangan Android. Kelebihan Android yang pertama yaitu multitasking, kedua kemudahan dalam notifikasi, yang ketiga akses mudah ke Android App Market. Dan kekurangannya adalah koneksi internet yang terus-menerus, artinya Anda harus siap berlangganan paket GPRS yang sesuai dengan kebutuhan. Dan iklan, akan selalu ada iklan yang terpampang di antara di bagian atas atau bawah aplikasi. Teori dasar media sosial. Media sosial merupakan ekspresi dari perkembangan teknologi berdasarkan internet dapat diakses oleh setiap pengguna yang akan berkomunikasi, terlibat dalam mencari informasi, berbagi, dan membangun hubungan atau jaringan online. Evolusi media sosial dengan kecepatan informasi yang dapat diakses dalam hitungan detik dan mudah bagi pengguna untuk berpartisipasi dalam berbagi blog, wiki, forum, dan lain sebagainya di dalam media sosial yang paling umum digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Peralatan desain. Yang pertama ada sitemap. Sitemap adalah suatu file yang menyediakan informasi secara detail perihal seluruh laman dan konten website Anda kepada search engine atau mesin pencari. Sitemap menggunakan navigation, organization, dan labeling system untuk membantu Google dan search engine lainnya agar lebih kompeten menelusuri atau crawling pada website. Yang kedua ada wireframe. Wireframe dapat diartikan sebagai sebuah kerangka atau framework sederhana yang menghubungkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Dalam bentuk desain visual, sebuah rancangan wireframe tidak lebih dari susunan kotak atau persegi yang dapat menggambarkan sebuah elemen foto atau dapat berupa susunan teks. Etimologi kata frame berarti bingkai besar, yaitu membangun gambar rangka yang berarti merencanakan gambar rangka cukup besar ketika membangun sebuah situs web atau aplikasi. Yang ketiga ada mockup. Mockup sendiri adalah konsep yang lebih dalam untuk penyampaian desain visual apps seperti gambar, warna, dan tipografi dengan secara detail dan terperinci. Mockup juga bisa dikatakan sebagai salah satu market alat presentasi yang berguna untuk memberikan gambaran mengenai karya yang ingin dihasilkan. Selain itu, mockup juga bisa digunakan tanpa bantuan aplikasi. Dengan mockup, proses finalisasi suatu karya desain akan menjadi lebih efektif. Perbedaan wireframe dan juga mockup dianggap sebagai blueprint dalam arsitektur. Tujuan pembuatan wireframe bukan semata untuk menyampaikan desain visual, melainkan untuk menyampaikan struktur, tata letak, navigasi, dan juga organisasi konten. Jadi, wireframe dibuat secara hitam putih. Juga, wireframe berfungsi dalam konten yang ada. Mockup. Sedangkan mockup memiliki beberapa nilai daripada wireframe ini sendiri. Mockup lebih dominan menyampaikan aspek dalam visual, termasuk juga gambar, warna, serta tipografi. Mockup keseluruhan gambaran secara mendetail sebelum produk yang kita ambil tersebut dibuat. Selanjutnya ada Figma. Figma adalah platform sebuah desain tool yang biasa digunakan untuk membuat tampilan aplikasi desktop, website, dan lain-lain. Figma juga support untuk semua sistem operasi dengan hanya terhubung ke internet, serta digunakan seseorang dengan job UI atau UX design, dan maupun lain-lain. Selain mempunyai fitur lengkap, Figma juga mudah digunakan karena ketampilan interface-nya mudah dipelajari, serta keunggulan lainnya untuk pekerja yang dapat dikerjakan lebih dari satu orang, secara real-time walaupun di tempat yang berbeda. Maka dari itu, platform Figma ini menjadi keunggulan dan pilihan terbanyak untuk para UI atau UX designer untuk membuat prototipe project mereka dengan efektif. Sitemap halaman user.
Dalam aplikasi Barilang, sistem mapnya sebagai berikut. Ada dua, yang pertama ada login, yang kedua ada registrasi pengguna barang. Dalam login, ada halaman menu admin. Dari halaman menu admin ada dua, yaitu pengaturan admin dan halaman data pengguna. Halaman pengaturan admin ada 4, yang pertama ada daftar barang temuan, halaman insert informasi, halaman delete data, dan halaman update data. Yang terakhir logout. Yang kedua ada registrasi pengguna barang. Registrasi pengguna barang, lalu login akun, setelahnya tampilan pengguna menu Barilang. Isinya terdapat halaman profil, yaitu halaman profil pengguna, halaman posting barang ada dua, yang pertama untuk memposting barang temuan dan untuk memposting barang yang hilang. Selanjutnya ada halaman notifikasi, yaitu muncul notifikasi ketika barang ditemukan. Lalu ada halaman daftar barang yang dicari. Lalu ada halaman about, yaitu halaman mengenai aplikasi Barilang tersebut. Lalu ada halaman barang yang ditemukan. Terdapat barang-barang yang sudah ditemukan. Lalu adalah halaman unggahan saya, yaitu halaman berupa untuk melihat unggahan saya. Dan yang terakhir logout. Wireframe halaman user. Dalam aplikasi Barilang, wireframe-nya sebagai berikut. Yang pertama ada tampilan ketika masuk aplikasi, lalu ada masuk akun, registrasi, tampilan setelah registrasi, lalu muncul halaman profil. Selanjutnya ada menu-menu dalam aplikasi tersebut, lalu ada unggahan barang temuan, lalu ada unggahan barang yang dicari, daftar barang yang dicari, daftar barang temuan, lalu ada unggahan saya, menu Barilang, 94% cocok, itu notifikasi ketika barang-barang yang ditemukan. Lalu ada unggahan saya, daftar barang yang berhasil ditemukan, dan yang terakhir ada tentang Barilang Apps. Mockup dan alur pencari. Alur pengguna sebagai pencari, menuju halaman masuk atau login jika tombol masuk ditekan, menuju halaman registrasi untuk mendaftar sebagai pengguna. Jika tombol daftar ditekan, menuju halaman login jika sudah berhasil registrasi, menuju halaman selamat datang. Jika sudah berhasil login, menuju halaman edit profil, menuju halaman menu utama atau halaman pertama. Pilih unggah barang hilang atau kotak berwarna merah muda, lalu mengisi yang tersedia, seperti nama barang, nomor ID, unggah barang, pilih kategori, lokasi hilang, merek barang, warna utama atau warna dominan, warna kedua atau warna sekunder, tanggal hilang, waktu hilang, informasi tambahan, nama lengkap, nomor telepon, email, dan alamat lengkap pencari. Setelah diisi, setelah menekan tombol unggahan, secara otomatis diarahkan ke menu unggahan saya, menuju menu utama halaman kedua. Jika tombol panah di kiri atas ditekan, tekan tombol lonceng di kanan atas. Jika terdapat notifikasi dengan tanda bulat merah, lalu langsung menuju halaman notifikasi. Setelah menekan tombol konfirmasi kepada penemu barang, secara otomatis diarahkan ke aplikasi WhatsApp atau email dan mengirim pesan dengan otomatis kepada penemu barang. Setelah melakukan komunikasi melalui WhatsApp atau email antara user pencari dan user penemu, jika user penemu telah melakukan konfirmasi dan yakin barang tersebut milik yang bersangkutan, maka status barang dicari pada penemu unggahan saya akan berubah menjadi berhasil ditemukan. Mockup dan alur penemu. Alur pengguna sebagai penemu. Menuju halaman masuk atau login jika tombol masuk ditekan, menuju halaman registrasi untuk mendaftar sebagai pengguna jika tombol daftar ditekan, menuju halaman login jika sudah berhasil registrasi, menuju halaman selamat datang jika sudah berhasil login, menuju halaman edit profile, menuju halaman menu utama atau halaman pertama, pilih unggah barang temuan atau kotak berwarna biru, lalu mengisi form yang tersedia, seperti nama barang, nomor ID, unggah gambar, pilih kategori barang, lokasi barang yang ditemukan,
merek barang, warna utama atau warna dominan, warna kedua atau warna sekunder, tanggal ditemukan, waktu ditemukan, informasi tambahan, maps atau lokasi ditemukan, nama lengkap, nomor telepon, email, dan alamat lengkap penemu. Setelah menekan tombol unggahan, secara otomatis diarahkan ke menu unggahan saya menuju menu utama atau halaman kedua. Ya, jika di tombol panah di kiri atas ditekan, tekan tombol lonceng di kanan atas jika didapat notifikasi dengan tanda bulat merah, dan pastikan telah mendapatkan pesan dari user pencari melalui WhatsApp atau email, lalu langsung menuju halaman notifikasi. Jika sudah yakin barang tersebut milik orang yang bersangkutan, maka tekan tombol konfirmasi. Setelah menekan tombol konfirmasi, barang berhasil dikembalikan ke pemilik. Secara otomatis diarahkan ke menu unggahan saya dan status barang menjadi berhasil ditemukan. Akan dijelaskan secara rinci tentang mockup dan juga keterangan user atau penjelasan halaman mockup. Yang pertama, halaman registrasi. 1. Pada registrasi terdapat beberapa kolom yang harus diisi oleh user sebagai langkah awal untuk mengakses aplikasi Barilang. Di antaranya adalah nama lengkap, email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan juga nomor telepon. Yang kedua, ada email yang akan menjadi akses sebagai login, kemudian kata sandi sebagai akses bagi login juga. Yang ketiga adalah setelah mengisi data, pengguna harus klik daftar, kemudian melakukan. Selanjutnya, pada halaman menu utama terdapat beberapa pengaturan. Yang pertama adalah perintah menyalakan lokasi GPS, adalah untuk menyinkronkan lokasi baik penemu maupun pencari barang. Yang kedua adalah foto profile, yaitu untuk mengedit foto profile yang sudah ada. Yang ketiga, di atas ada nama untuk mengedit atau merubah nama. Lalu halaman menu utama juga memiliki fitur 1. Unggah barang temuan untuk membuat unggahan atau postingan barang milik orang lain yang pengguna temukan. 2. Unggah barang hilang atau untuk membuat unggahan atau postingan barang yang hilang milik pengguna. Yang ketiga, daftar barang temuan untuk melihat daftar nama barang temuan dan tanggal diunggah barang tersebut oleh pengguna lain. Yang keempat, daftar barang hilang untuk melihat daftar nama barang, lokasi hilang, lokasi tidak spesifik, hanya nama kota saja, dan juga tanggal diunggah, serta gambar barang. Selanjutnya, pada menu utama halaman kedua, ada 1. Daftar barang yang berhasil ditemukan, hanya untuk melihat daftar barang hilang yang sudah berhasil ditemukan atau dikembalikan ke pemilik barang tersebut. Yang kedua, unggahan saya untuk melihat, merubah, dan menghapus unggahan barang temuan atau barang yang dicari yang sudah dibuat oleh pengguna. Yang ketiga, tentang Barilang aplikasi atau deskripsi mengenai aplikasi Barilang. Dan berikutnya, pada menu unggah barang temuan terdapat formulir barang temuan yang terdiri dari nama barang, nomor ID atau nomor seri, gambar barang, kategori barang, lokasi ditemukan, merek, warna utama, warna kedua, tanggal ditemukan, waktu ditemukan, informasi tambahan untuk lebih spesifik menjelaskan barang tersebut, peta atau maps lokasi barang ditemukan, dan informasi detail kontak pribadi pengguna seperti nama lengkap, nomor telepon, email, dan juga alamat lengkap. Diasumsikan unggahan yang dibuat oleh akun fiktif adalah Ahmad Mulyawan sebagai akun pencari. Dan selanjutnya adalah halaman lanjutan menu unggah barang temuan. Pada halaman menu unggah barang yang dicari atau hilang, terdapat formulir barang yang dicari terdiri dari nama barang, nomor ID atau nomor seri, gambar barang, kategori barang, lokasi hilang, merek, warna utama, warna kedua, tanggal hilang, waktu hilang, informasi tambahan untuk klasifikasi menjelaskan barang tersebut, dan informasi detail kontak pribadi pengguna seperti halnya nama lengkap, nomor telepon, email, dan juga alamat lengkap.
Dan diasumsikan unggahan yang dibuat oleh akun fiktif ini adalah oleh Ahmad Mulyawan, yaitu sebagai pencari barang. Ada gambar unggahan barang yang dicari, di situ terdapat menu barang, tanggal hilangnya kapan, dan waktu hilangnya kapan. Jadi kita bisa melihat alamat lengkap juga, seperti itu. Untuk slide selanjutnya, di sini ada halaman menu daftar barang dicari. Di menu ini pengguna hanya dapat melihat nama barang hilang milik pengguna lain, lokasi hilang tidak spesifik, hanya ditampilkan nama, kota, dan provinsi saja, tanggal diunggah, dan gambar barang hilang. Untuk slide selanjutnya, di sini ada halaman menu daftar barang temuan. Di menu ini pengguna hanya dapat melihat nama barang temuan dari pengguna lain dan tanggal diunggahnya. Untuk slide selanjutnya, yaitu halaman menu unggahan saya. Terdapat daftar barang pengguna, baik itu barang temuan maupun barang yang dicari. Di menu ini pengguna dapat merubah, tapi tidak dapat dilakukan jika barang tersebut sudah berhasil ditemukan atau dikembalikan. Pada akun ini terdapat unggahan barang dicari, yaitu tas ransel hitam kangen. Untuk slide selanjutnya, halaman menu utama. Dengan icon notifikasi dalam kondisi mendapatkan informasi terkait kecocokan unggahan barang pengguna dengan unggahan barang pengguna lain. Seperti itu. Untuk slide yang selanjutnya lagi, yaitu halaman notifikasi. Diasumsikan sebagai akun fiktif Ahmad Mulyawan yang telah membuat unggahan barang yang dicari atau hilang, sistem dari aplikasi memberi informasi kecocokan unggahan barang yang dicari 94% dengan unggahan barang temuan dari pengguna lain, yaitu akun fiktif Rizky Maulana atau sebagai penemu gitu. Terdapat nama barang, waktu dan lokasi lengkap barang ditemukan. Gambar barang dari penemu, profil akun penemu seperti akun fiktif Rizky Maulana, dan fitur konfirmasi kepada penemu barang. Tombol konfirmasi ini berfungsi untuk menghubungi penemu barang bahwa barang yang ditemukan memiliki kecocokan dengan barang yang dicari dengan mengirimkan pesan otomatis. Ini adalah tampilan fitur konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp dan Gmail yang mengirimkan pesan secara otomatis setelah tombol konfirmasi kepada penemu barang ditekan. Dan ini adalah halaman menu notifikasi, diasumsikan sebagai akun fiktif Rizky Mulyawan yang telah membuat unggahan barang temuan. Sistem dari aplikasi memberi informasi kecocokan unggahan barang yang ditemukan 94% dengan unggahan barang yang dicari dari pengguna lain, yaitu akun fiktif Ahmad Mulyawan sebagai pencari. Terdapat nama barang, waktu, dan lokasi lengkap barang hilang, gambar barang dari pencari, profil akun pencari atau akun fiktif dari Ahmad Mulyawan, dan fitur konfirmasi barang berhasil dikembalikan ke pemilik. Tombol konfirmasi ini berfungsi memastikan barang sudah berhasil dikembalikan ke pencari. Dan unggahan dari kedua akun akan masuk ke menu daftar barang yang berhasil ditemukan. Halaman menu unggahan saya yang telah memiliki simbol centang karena unggahan dan barang yang dicari tersebut sudah ditemukan, dan unggahan tersebut tidak akan dapat dihapus dan diubah. Ini adalah tampilan menu daftar barang yang berhasil ditemukan. Terdapat nama barang, keterangan dikembalikan dari akun penemu ke akun pencari, tanggal berhasil ditemukan, dan juga gambar barang tersebut. Dan yang terakhir, tampilan menu tentang Barilang App berisi deskripsi mengenai aplikasi Barilang App. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa sistem ini berjalan baik sesuai dengan beragam fungsinya yang terdapat di sana. Aplikasi ini atau Barilang App merupakan aplikasi berbasis Android yang dapat melakukan pencarian barang hilang yang dimiliki oleh seseorang dan juga pengumuman yang ada dan detail mengenai temuan barang hilang. Cara kerja aplikasi Barilang App ini juga sudah berfungsi sesuai dengan semestinya. Dengan aplikasi ini diharapkan ke depannya dapat membantu para pengguna atau user dalam menemukan barang yang hilang serta menaruh barang temuan yang ditemukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.